penalti. Oh, menarik ini. Ketika Bruno menyentuh bola kemudian ditabrak. Perhatikan pemirsa. Oh, penalti. Bruno ancang-ancang. Bruno! Beckham umpan tarik. Oh, masih bisa dikendalikan. Ada Malis dan kita lihat shooting. Bolanya bisa diluncurkan. Datang sebuah tusukan. Beckham putra. Oh, Berginho. Ada Toni yang bergerak di sektor sayap mencoba melepaskan diri. Baik sekali. Toni umpan. Rivera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, laga antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas berbagi poin usai menghasilkan seri 2-2. Duel Persebaya kontra Persib dalam lanjutan Super League ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin tanggal 2 Maret 2026 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan laga biasa. Pertandingan ini adalah potret tentang mentalitas, momentum, dan perebutan supremasi di papan atas liga di tengah tensi kompetisi yang semakin mengerucut. Duel ini terasa seperti partai final yang datang lebih cepat. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer Gelora Bung Tomo sudah memancarkan energi yang berbeda. Ribuan bonek memadati tribun dengan keyakinan bahwa malam itu adalah momentum kebangkitan. Di sisi lain, Persib datang sebagai pemuncak klasemen, membawa kepercayaan diri tinggi dan ambisi memperlebar jarak dari para pesaingnya. Babak pertama berjalan dengan tempo intens. Persebaya tampil agresif, memanfaatkan lebar lapangan dan pressing tinggi untuk memutus alur distribusi bola dari Persib. Strategi ini membuahkan hasil menjelang turun minum. Penalti yang dieksekusi Bruno Moreira pada menit ke-44 membawa tuan rumah unggul 1-0. Gol tersebut bukan hanya angka di papan skor, tetapi simbol dominasi psikologis di hadapan publik sendiri. Namun, Persib bukan tim yang mudah goyah. Memasuki babak kedua, perubahan ritme langsung terasa. Mereka menaikkan garis permainan, mempercepat transisi, dan lebih berani menekan dari lini kedua. Luciano Guaisosia menyamakan kedudukan pada menit ke-51, memanfaatkan celah di lini belakang Persebaya. Gol ini menjadi titik balik dinamika pertandingan. Ketika Andrew Yung mencetak gol pada menit ke-73 dan membawa Persib unggul 2-1, suasana stadion sempat terdiam. Gol tersebut lahir dari skema serangan yang efektif, memanfaatkan ruang di antara bek dan gelandang bertahan. Pada fase ini, Persib terlihat matang, efisien, dan siap mengamankan 3 poin penting. Tetapi pemirsa, sepak bola selalu menyimpan ruang untuk sebuah kejutan. Persebaya menunjukkan karakter pantang menyerah yang menjadi identitas mereka. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83 melalui gol Francisco Rivera. Skor berubah menjadi 2-2 dan stadion kembali bergemuruh. Gol ini bukan sekedar penyama kedudukan, melainkan pernyataan bahwa Persebaya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Secara taktis, pertandingan ini memperlihatkan dua pendekatan berbeda. Persebaya mengandalkan intensitas dan determinasi, sementara Persib bermain dengan kontrol dan kecerdasan membaca ruang. Kedua tim sama-sama efektif dalam memanfaatkan momentum, namun juga sama-sama menunjukkan celah defensif ketika transisi berlangsung cepat. Hasil imbang ini memiliki implikasi besar terhadap klasemen. Persib memang tetap berada di puncak, tetapi tambahan 1 poin membuat persaingan semakin ketat. Sementara itu, Persebaya yang berada di 5 besar memperlihatkan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk terus menekan.
Dalam kompetisi panjang, konsistensi dan mentalitas seringkali lebih menentukan dibanding satu kemenangan besar. Dari sudut pandang psikologis, laga ini memperlihatkan kedewasaan kedua tim. Persebaya tidak runtuh saat tertinggal dan Persib tidak panik ketika keunggulan sirna. Kematangan inilah yang membedakan tim penantang gelar dengan tim papan tengah. Pertandingan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap poin pada fase krusial musim memiliki bobot yang sama penting dengan kemenangan di awal kompetisi. Di luar aspek teknis, ada narasi besar tentang rivalitas dan ekspektasi. Persebaya dan Persib adalah dua entitas dengan basis supporter yang besar, sejarah panjang, dan beban prestis tinggi. Setiap pertemuan mereka selalu syarat makna. Skor 2-2 mungkin terlihat seimbang di atas kertas, tetapi proses menuju angka tersebut dipenuhi tekanan, emosi, dan determinasi. Media nasional yang melaporkan pertandingan ini menyoroti intensitas laga dan ketegangan hingga menit akhir. Fakta bahwa kedua tim mampu mencetak 2 gol menunjukkan kualitas lini serang yang patut diapresiasi. Namun di saat bersamaan, hasil ini juga menjadi bahan evaluasi bagi lini pertahanan masing-masing. Jika ditarik lebih jauh, laga Persebaya kontra Persib yang menghasilkan 2-2 ini adalah gambaran kompetisi yang semakin kompetitif. Tidak ada tim yang benar-benar dominan tanpa celah. Setiap kesalahan kecil dapat berujung fatal dan setiap peluang harus dimaksimalkan. Dalam konteks perebutan gelar, pertandingan ini bisa menjadi penentu arah musim. Bagi Persebaya, hasil ini adalah bukti bahwa mereka mampu mengimbangi pemuncak klasemen. Bagi Persib, 1 poin di kandang lawan tetaplah hasil berharga, meski meninggalkan rasa belum puas. Kedua tim pulang dengan pelajaran penting. Konsistensi harus dijaga, fokus tidak boleh terpecah, dan setiap laga adalah ujian karakter. Pada akhirnya Persebaya kontra Persib dengan skor 2-2 ini bukan hanya tentang skor. Ini tentang mental baja, strategi yang saling mengunci, dan drama yang membuat sepak bola tetap menjadi tontonan paling emosional. Di tengah ketatnya persaingan musim 2026, laga ini akan dikenang sebagai salah satu duel paling menentukan, di mana dua raksasa saling menguji dan membuktikan bahwa perebutan puncak klasemen masih jauh dari kata selesai. Oke, teman-teman, itu saja konten yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola ada, Francisco Rivera dengan terobosan. Kemungkinan penalti. Menarik ini ketika Bruno menyentuh bola kemudian ditabrak. Dan nantikan pemirsa. Penalti. Bruno ancang-ancang. Bruno! Beckham umpan tarik. Masih bisa dikendalikan. Ada Malis dan kita lihat shooting. Gol! Bolanya bisa diluncurkan. Datang sebuah tusukan. Beckham putra. Berginya. Ada Tony yang bergerak di sektor sayap mencoba melepaskan diri. Tony umpan. Rivera.